Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga, Mbak. Bagaimana keadaannya sekarang, Bu? Alhamdulillah sudah membaik, Mbak. Jadi begini, Bu, saya akan melakukan konseling yang akan membutuhkan waktu 10 sampai 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia, Mbak. Baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Sofiatul Komaria. Saya merupakan ahli gizi dari rumah sakit ini. Nah, berdasarkan data rekam medis yang saya terima, Ibu baru saja operasi appendektomi dan mengalami nyeri perut sejak kurang lebih 5 hari, terutama bagian kanan bawah, dan mengalami demam, hilang timbul, tidak mual, tidak muntah. Apakah benar, Bu? Iya, Mbak. Saya baru saja operasi usus buntu. Untuk nyeri perutnya, apakah masih, Bu? Sudah tidak, Mbak. Di sini juga tertulis bahwa hasil tekanan darah Ibu tinggi serta HB Ibu rendah. Iya, Mbak. Saya mempunyai penyakit darah tinggi. Oke, baik, Bu. Jadi berdasarkan hasil riwayat Ibu, saya akan menyarankan diet rendah garam. Nah, apa diet rendah garam itu? Diet rendah garam adalah pengaturan makan dengan cara membatasi natrium atau garam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa isi itu diet rendah garam. Untuk syarat-syarat yang pertama, makanannya harus beraneka ragam mengikuti pola gizi seimbang. Jenis makanannya dan komposisi makanannya disesuaikan dengan kondisi penderita, serta jumlah garam disesuaikan dengan berat penyakit ringannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahan yang dianjurkan dan yang dilarang, ya, Bu. Iya, Mbak. Jadi yang pertama terdapat bahan makanan yang dianjurkan, yang itu adalah karbohidrat yang bisa dimakan oleh ibu adalah nasi, kentang, mie, makaroni, bihun, tepung-tepungan yang dibuat dengan bubur atau dibuat puding. Sedangkan yang tidak dianjurkan adalah seperti beras ketan, terus jagung, umbi-umbian, dan berbagai kue makanan yang manis-manis. Selanjutnya adalah protein hewani, ya, Bu. Untuk protein hewani sebaiknya ibu mengkonsumsi daging sapi yang empuk, terus juga hati, ikan, ayam giling atau dicincang, serta telur yang direbus. Sedangkan yang tidak dianjurkan adalah daging, ikan, telur, dan ayam yang digoreng. Berikutnya terdapat makanan-makanan sumber protein nabati yang bisa ibu konsumsi sebaiknya adalah tahu, tempe yang dibacem, serta kacang hijau juga bisa dibuat bubur atau sup. Selanjutnya yang dilarang ialah kacang tanah, terus kacang merah, tahu, tempe yang digoreng juga. Berikutnya untuk sayuran yang dianjurkan adalah sayuran yang tidak banyak serat, Bu, dan tidak menimbulkan gas seperti bayam, labu kuning, labu siam, dan wortel. Untuk makanan sayuran yang tidak disarankan ialah sayuran yang berserat tinggi dan menimbulkan gas seperti kol, sawi, lobak, kacang-kacang panjang, daun singkong, kembal kol, dan yang lainnya. Sedangkan untuk buah-buahan yang dianjurkan bisa buah yang tidak menimbulkan gas, yaitu seperti pepaya, pisang, melon, semangka, dan jeruk. Dan untuk yang tidak disarankan ialah buah yang tinggi seratnya, Ibu, seperti nangka, nanas, durian, kedondong, dan apel. Untuk lemak sebaiknya ibu tidak mengkonsumsi santan yang kental. Ibu bisa mengganti menggunakan kayak margarin, mentega, minyak, dan kalau membutuhkan santan bisa pakai santan yang encer aja, ya, Bu, ya. Terus untuk minumannya sebaiknya ibu menghindari minuman yang mengandung alkohol dan soda gitu. Untuk yang lain-lainnya jumlah garam dalam makanannya sebaiknya dibatasi, ya, Ibu, ya. Iya, Mbak. Saya akan usahakan untuk mematuhi aturan yang dilarang. Iya, Bu, tetap semangat, ya, Bu, ya. Lalu selanjutnya untuk riwayat makan ibu tidak memiliki alergi makanan, dan sebelum operasi ibu juga gemar makan makanan yang pedas, ya, Bu, ya. Terus ibu setiap kali makan yaitu 1,5 centong nasi. Untuk sayurnya biasanya ibu mengkonsumsi sayur bening bayam, sayur bening kelor, dan untuk proteinnya tahu dan tempe hampir setiap hari. Untuk buah tidak suka buah, dan belakangan ini suka alpukat 3 kali seminggu. Benar begitu, Ibu? Iya, Mbak. Nah, di sini dalam makanan setiap hari ibu jarang mengkonsumsi sayur dan buah, ya.
Kalau bisa lebih sering ya Bu ya, agar kebutuhan serat Ibu dapat terpenuhi, dan lauknya mungkin bisa lebih bervariasi Bu. Iya Mbak. Dalam pemilihan makanannya juga harus lebih berhati-hati ya Bu. Sering-sering makan makanan yang berprotein tinggi untuk pemulihan operasinya, dan jangan lupa untuk menerapkan pola makan gizi seimbang. Baik Mbak. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tadi di awal habis saya rendah ya Mbak. Cara meningkatkannya bagaimana ya Mbak? Baik Ibu, jadi untuk meningkatkan HB, Ibu bisa mengkonsumsi makanan yang tinggi zat besi seperti daging, ayam, sayuran hijau kayak bayam gitu. Juga Ibu bisa makan buah-buahan yang mengandung vitamin C agar penyerapan zat besinya itu lebih optimal Ibu. Begitu ya Mbak. Ya Ibu, sekarang apakah Ibu bisa mengulangi apa yang telah saya sampaikan sebelumnya? Iya Mbak, jadi saya harus mengurangi garam agar tekanan darah saya normal. Lalu untuk tekstur makanannya juga harus yang disaring dan sering mengkonsumsi makanan tinggi zat besi. Iya Bu, betul sekali. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri sesi konseling ini ya Bu. Dan kita akan bertemu kembali di konseling berikutnya. Ini untuk leafletnya bisa dibawa. Jadi di sini sudah terdapat beberapa contoh makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan Ibu. Semoga lekas sembuh ya Bu ya. Ya, terima kasih Mbak. Sama-sama Ibu.